Doa itu senjata surgawi. Sehingga apa? Kepala penjara pun mau mendengar. Seorang petugas penjara pun dilayani secara pribadi oleh Kak Mary Siahan yang datang ke Padang untuk menjemput. Kita akan memenangkan mereka, bukan menaklukkan mereka. Ingat baik-baik, anti-Kristus, anti. Mereka mau menaklukkan kita. Kita harus memenangkan mereka ke pihak kita. Injil itu memenangkan lawan menjadi kawan. Mereka menghancurkan lawan. Genocide, musnahkan bangsa-bangsa kalau perlu. Beda sekali. Doakan agar malaikat surga dilibatkan, melanjutkan dan menuntaskan peperangan. Dan beritakanlah, bukan agama Kristen, Injil Kerajaan Surga. Makanya dibagikan bukunya malam hari ini gratis. Ada 100-an lebih itu, mudah-mudahan semua dapat ya. Yang dekat-dekat sama kita nggak usah terima lah, bisa minta sewaktu-waktu. Pesan Raja Surga tahun 2009 ini disampaikan untuk kita renungkan. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bahasa Inggris, ada lagi infiltrasi iblis mengganggu penerjemahan. Dalam bahasa Inggris tertulis lift up your eyes. Angkat matamu. Sekali lagi kekeliruan menerjemahkan Alkitab setelah Laideker di masa lalu. Sampai Yesus dianggap anak Allah. Sekarang terjadi lagi. Lift up your eyes. Angkat matamu. Jangan segini aja. Supaya jelas maksud Tuhan. Angkat matamu, pandanglah ladang-ladang. Dalam konteks kerajaan kita harus mengerti ini. Bahwa di dalam konteks kerajaan, kalau ini sebuah kota raja, maka di kelilingnya ada kubu, di kelilingnya lagi mungkin ada parit, lalu ada sawah-sawah dan kebun-kebun di luarnya. Ingat Jericho. Itu penggambaran kerajaan. Lalu angkat matamu, pandanglah ladang-ladang. Di sini yang kita pandang, bukan yang di dalam kubu ini. Jangan hanya fokus di dalam kubumu, kubu gereja, kubu persekutuan, hanya umatmu. Pandang sekelilingmu, pemberontak Akbar itu sedang bekerja dengan giat. Lalu sesudah kita memandang keliling, itulah yang saya lakukan tadi melalui video dan sebagainya. Apakah saudara jadi seram ketakutan? Itu pandangan mata manusia. Raja Sorga mengatakan apa? Pandang sekeliling, ladang siap dituai. Anda mau pakai sudut pandang manusia, Anda ketakutan. Anda pakai sudut pandang Raja Sorga, Anda akan melihat itu ladang siap dituai. Penginjil-penginjilku, engkau tidak sendirian, kata Raja itu. Wahyu 14 ayat 6, ini pengungkapan yang baru buat saya pribadi. Baru tahun 2008 yang lalu diungkapkan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ini yang tadi diserang oleh pemberontak Akbar itu sekarang harus diinjili. Ada malaikat lain. Dia hadir dan baru diberitahu pada kitab Wahyu. Anda baca kitab Roma, kitab Korintus, kitab Galatia dan sebagainya, tidak ada cerita malaikat penginjil. Baru masuk Wahyu. Zaman ini malaikat penginjil itu giat beroperasi, dan mereka itu ada banyak, bukan seorang. Walaupun di sini tertulis seorang, tetapi karena targetnya adalah penginjilan dunia, targetnya adalah semua bangsa, suku, bahasa dan kaum, maka ini adalah malaikat berombongan. Karena malaikat memang biasa berombongan, seperti Mikael berombongan memerangi naga berombongan. Tidak ada alasan untuk ketakutan, asalkan tidak bertindak ceroboh. Dan satu hal yang perlu diperhatikan dari markas. Siapa yang utus kamu? Di mana kamu berkumpul? Mereka kejar markas. Cukuplah kami mengalaminya tahun 1998. Pak Ruyandi mengalaminya tahun 1999. STT Setia diobrak-abrik juga markasnya. Jadi kalau saudara mau pergi menginjili mereka, jangan bawa nama-nama gerejamu. Tidak ada markas. Karena yang diincar pertama adalah markas.
Saudara, saya bukannya takut lagi mengalami pembakaran, bukan. Saya mengasihi Yesus supaya jangan terlalu cepat disetop melalui penghancuran markas. Bukan soal ketakutan. Penginjilan di zaman akhir, penginjil memberitakan dengan segala cara. Penginjil mendoakan bertalu-talu. Malaikat penginjil fungsinya apa? Mengawal, bergiat, menjadi kawan sekerja saudara dan saya. Malaikat penginjil mengatur penyampaian media penginjilan. Malaikat penginjil menempel sasaran penginjilan serta mengamankan yang bersangkutan dan situasinya. Roh Kuduslah yang berperan mempertobatkan. Saya tempatkan traktat di atas ATM. Saya pergi, nanti malaikat penginjil yang ngatur siapa yang ambil. Ada orang lihat, dia tidak ambil. Ada orang lain lihat, dia ambil. Saya tempatkan saja di tangga penyeberangan, nanti ada yang ambil. Saya tempatkan aja di atas tanaman-tanaman yang dibabat rata gitu. Jam 9 pagi banyak orang lewat, taruh saja. Nanti ada yang diambil. Siapa yang mengambilnya? Malaikat penginjil yang mengatur. Dan saya doakan itu. Tugas saya memberitakan, bukan tugas saya mengkristenkan orang. Penginjilan sudah dipermudah. Kita bukan harus mengkristenkan mereka, salah. Jangan bertujuan menambah umat saudara. Beritakan Injil, itu tugas kita. Sekedar mereka mendengar tentang Yesus sehingga menjelang ajalnya karena sudah tahu siapa Yesus, walaupun bebal hati di masa lalu, dia bisa katakan, Yesus, ingat akan daku pada waktu engkau masuk ke dalam kerajaanmu, dan orang yang di samping Yesus diselamatkan. Ajalnya mereka akan selamat, kalau tidak sekarang. Dan kalau diperoleh bibit unggul, di follow up, dituntun dalam pelayanan pelepasan, dilatih melakukan penginjilan yang serupa. Saya melakukannya, walaupun lewat handphone juga bisa. Dari traktat-traktat yang disebarkan begitu banyak, nomor handphone saya yang saudara nggak perlu tahu ada di situ. Orang itu penasaran, nanti dia bisa minta, dia bisa maki dan sebagainya. Tugas kita beritakan dengan segala cara. Perbanyak media penginjilan. Ada tersedia contoh-contohnya. Minta kami kirimi lewat pos. Kami tidak bawa sekarang, tinggal minta saja. Kami beri cuma-cuma. Satu kotak kita berikan kepada siapa yang mau. Penginjilan terbuka dengan berbicara langsung, itu pun kami lakukan kepada supir taksi, supir bis dan sebagainya. Dengan surat, dengan traktat, melalui radio, televisi, handphone, internet, lakukan. Semuanya bisa dilakukan. Tidak ada lagi alasan bahwa kita itu terbatas. Kita bisa menginjil secara terbuka atau tersembunyi lewat pos, lalu mengambil alamat dari buku telepon, dari surat kabar, dari majalah, dan dari internet. Banyak tersedia. Siapa yang mau mensuplai kami dengan buku-buku telepon dari kota lain, kami akan bersyukur. Ada yang punya dari kota Semarang, berikan kepada kami. Ada yang punya dari kota Poso, berikan kepada kami. Kami akan kirimi lewat surat. Dan ini permainan yang serius, karena urusannya adalah urusan kerajaan surga. Doakan, mohon agar malaikat penginjil menjaga media penginjilan itu dan diterimakan kepada tangan yang tepat. Doakan, mohon malaikat surga mengawal target penginjilan. Orang itu dikawal ya Tuhan, lindungi dia, enyahkan setan-setan yang menghambat penginjilan. Doakan, mohon Roh Kudus menuntun mereka dalam pertobatan. Doakan sasaran-sasaran itu setiap hari agar mereka beroleh pengampunan dari dosa-dosa mereka. Doakan. Itu saja kekuatan kita, saudara. Tetapi sayangnya, doa yang melibatkan Allah sudah terkontaminasi oleh kuasa pemberontak itu. Memerosotkan kuasa doa. Itu pentingnya, saudara. Singkirkan nama Allah itu dari hatimu. Engkau akan menikmati otoritas yang lebih penuh lagi. Hasil-hasil sudah diperoleh, sudah dibagikan dan ditinggal-tinggalkan di berbagai ATM, mall, toko buku, pasar, hotel, bahkan di WC pun sah-sah saja. Di berbagai kota, juga melalui kapal laut, bis, pesawat udara. Pesawat kapal laut ke ujung pandang. Oh, besok ada kapal laut ke ujung pandang. Dut. Sirene satu kali, belum bertindak teman penginjil ini. Dut, sirene kedua. Penumpang yang tidak memegang tiket supaya turun. Cepat-cepatlah dia turun.